Halo, saya Amanda Dasrul. Kali ini kita akan membahas topik terkait isu kesehatan perorangan di Indonesia sudah selesai tanpa membebani negara. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita kali ini, saya akan berbincang langsung dengan Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung, Jawa Timur, yakni ada Bapak Supriyanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait topik ini, Pak Dir, ini sebelumnya bisa nggak mungkin dijelaskan dulu latar belakangnya? Sebenarnya pemahaman dari kesehatan perorangan itu sendiri apa sih, Pak? Kan ini banyak orang awam yang mungkin belum mengerti gitu. Apa sih sebenarnya itu kesehatan perorangan atau penyakit perorangan itu? Yang pertama adalah kesehatan masyarakat. Makanya disebut dengan UKM, upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua disebut dengan UKP, upaya kesehatan perorangan. Jadi UKM itu lebih ke arah promotif preventif. Jadi mencegah supaya orang tidak sakit. Artinya sudah dicegah, kalau toh sakit, kemudian juga harus ada kejelasan terhadap aksesibiliti rumah sakit. Kalau untuk di RSUD Dr. Iskak Tulungagung ini sendiri, konsep seperti apa sih Pak yang dibangun untuk terkait isu tadi ini, yang kesehatan perorangan di Indonesia sudah selesai tanpa membebani negara? Kami di Rumah Sakit Dr. Iskak ini kan menemukan konsep baru. Jadi kami sebut the new concept hospital management. Apa itu? The new concept hospital management yang berkarakter low cost, high quality, social responsibility dalam platform public safety center. Dan ini sudah teruji dan sudah diuji di level internasional, sehingga dinobatkanlah Rumah Sakit Dr. Iskak ini sebagai rumah sakit dengan pengelolaan yang mengarah ke social responsibility yang terbaik sedunia. Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat tuh apa sih Pak? Mungkin ada yang pernah disampaikan gitu oleh pasien-pasien sendiri. Mereka merasa terjamin tinggal di Tulungagung. Karena keselamatan, keamanan, dan kenyamanannya kan sudah kita cover. Bahkan bukan hanya kepastian terhadap di sini rumah sakit ini mampu melayani seluruh jenis penyakit perorangan, tetapi juga kepastian terhadap akses ruang dan waktu tadi sudah jelas, dan juga akses terhadap pembiayaan. Kalau dari segi manfaat untuk pemerintahan itu sendiri, bagaimana nih Pak dengan adanya sistem ini? Yang jelas, APBD Tulungagung ini kan tidak tersedot habis untuk kesehatan. 15% dari yang kebutuhan anggaran di rumah sakit ini hanya segitu yang dibebankan ke APBD. Dan itu pun karena tingkat kemandirian rumah sakit ini sudah lebih dari 80%, sehingga sebenarnya tidak apa-apa. Kalau kita sudah low cost, itu kan biaya kesehatan itu murah sebenarnya. Tips-nya jelas, itu akhirnya kan para profesional pemberi pelayanan itu bisa maksimal dalam menerapkan profesionalisme mereka. Itu Mbak Manda kira-kira. Nah kalau dari sisi peran para stakeholders ini sendiri nih Pak, yang harusnya dilakukan pemerintah pusat tuh apa sih Pak untuk mendukung terciptanya atau berjalannya sistem ini? Jadi tidak mungkin ini terwujud dengan baik tanpa kolaborasi antara manajemen pemerintahan, dalam hal ini terutama manajemen corporate dan manajemen klinis, itu berjalan berbarengan, saling koordinasi. Kalau dari segi investor ataupun korporasi sendiri, apa nih yang bisa dilakukan untuk mendukung terciptanya konsep tersebut, Pak? Rumah sakit ini sebagai korporasi itu bisa menaungi para profesional, baik profesional dalam hal manajemen, juga profesional dari sisi klinisi atau praktek keperawatan maupun tenaga kesehatan lainnya. Mereka bekerja profesional dengan pendapatan yang proporsional.
sistem yang Bapak terapkan ini kan sudah berjalan dengan baik di RSUD Dr. Iskak ini. Nah, nanti kalau suatu saat Bapak sudah tidak menempati posisi Bapak lagi gitu, misalnya dipindah tugaskan ke tempat lain, kira-kira upaya apa yang dilakukan supaya sistem ini terus berjalan gitu Pak? Nggak berhenti sampai ke pemimpinan Bapak aja. Sebelum saya berhenti, itu semua sudah berbasis teknologi informasi. Sehingga bisnis proses di sini itu terjamin akuntabilitinya, juga terjamin keberlanjutannya. Saya juga membuat supaya semua ikut merasa menjaga. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dirut Supriyanto atas waktunya. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan ini bisa menambah wawasan dan juga membuka ilmu baru bagi kita semua. Saya Amanda Dasrul, pamit undur diri. Sampai jumpa.